Hai guys, balik lagi dengan DC Movie. Cerita kali ini adalah sebuah film Indonesia yang berjudul Bayi Gaib, Bayi Mati, Bayi Tumbal yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Sebelum mulai ceritanya ada notis guys, kalau video ini hanya sebuah cerita filmnya saja. Jika setelah menonton cerita ini akan lebih baik jika kalian menonton filmnya secara langsung, yang pastinya bakal beda sensasi lagi ya guys. Oke, sekian notisnya. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri bernama Rafa yang diperankan oleh Ashraf Sinclair dan Farah diperankan oleh Rianti Cartwright, yang akhirnya mereka dikaruniai seorang anak setelah penantian selama 2 tahun. Namun ternyata kelahiran anak itu justru malah membuat petaka bagi pasangan ini. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Enjoy! Jadi film ini diawali dengan pasangan muda yang sedang merayakan hari anniversary di pernikahannya di sebuah kafe. Di hari bahagia itu, sang istri bernama Farah mengatakan bahwa dia tengah hamil anak pertama mereka. Sang suami bernama Rafa sangat senang mendengar kabar bahagia itu. Keesokan harinya, Rafa bersama rekan sekaligus sahabatnya yang bernama Edi memenangkan lelang proyek konstruksi yang membuat lawan dalam lelang proyek itu kesal dengan Rafa dan menaruh rasa dendam. Beberapa hari kemudian, Rafa bersama istrinya pindah rumah guys. Rafa ini sangat sibuk sampai-sampai tidak sempat untuk mengadakan selamatan di rumah barunya itu. Saat Rafa sedang sikat gigi, tiba-tiba satu giginya copot diikuti yang kedua hingga semua gigi Rafa rontok guys. Ternyata saat itu Rafa hanya bermimpi. Beberapa bulan kemudian, kehamilan istri Rafa sudah semakin besar dan Rafa terkejut melihat istrinya itu mengidam untuk makan daging mentah. Tapi Rafa melarang istrinya itu karena tidak baik untuk anak dalam kandungannya. Kemudian di malam hari saat sedang tidur, istri Rafa terbangun dan melihat sosok seperti Kunti gitu yang memegang perutnya guys, dan kemudian menghilang begitu saja. Istri Rafa merasakan keanehan pada perutnya dan melihat sesuatu bergerak sangat cepat dalam perutnya guys. Saat dia memberitahu Rafa, Rafa justru selalu mengabaikan istrinya dan mengatakan bahwa istrinya itu hanya terlalu khawatir. Saat itu memang jadwalnya untuk memeriksa kandungan, tapi Rafa bilang tidak usah pergi karena dia sedang sangat sibuk di kantor. Istri Rafa ini tetap saja ingin pergi. Karena istrinya itu kekeh ingin pergi, Rafa mengatakan bahwa dia akan membatalkan acaranya di kantor dan mengantarkan istrinya. Tapi anehnya, istri Rafa itu malah tidak mau diantarkan Rafa guys. Dia mengatakan agar Rafa pergi saja ke kantor, dan dia bisa pergi ke rumah sakit sendirian. Sesampainya Rafa di kantor, Rafa bertemu dengan sahabatnya itu, yaitu Edi. Rafa meminta bantuan pada Edi untuk mencarikannya seorang asisten rumah tangga. Pergi kepada Farah di rumah sakit. Farah menceritakan pada dokter bahwa perutnya terasa sangat berat. Namun dokter tidak menemukan masalah apapun pada kandungan Farah. Dokter mengatakan bahwa anak Farah berjenis kelamin laki-laki. Saat di perjalanan pulang, Farah merasa perutnya sangat sakit. Dan Farah juga kehilangan sinyal GPS-nya guys. Beruntungnya dia menemukan 2 orang yang ternyata salah satunya adalah seorang dukun beranak yang mengatakan bahwa Farah akan segera melahirkan. Mereka membawa Farah pulang ke rumahnya dan bersiap-siap untuk Farah yang akan melahirkan. Proses persalinan itu sangat aneh guys. Bayi itu agak susah untuk dilahirkan, namun akhirnya bayi itu pun lahir. Beberapa hari kemudian, Farah mendengar bayinya yang terus saja menangis. Saat tiba di kamar bayinya, tiba-tiba saja bayinya itu langsung terdiam. Farah melihat bayinya yang aneh mengeluarkan cahaya pada matanya. Kemudian Farah segera memberitahu Rafa tentang anaknya itu. Tapi Rafa yang sangat sibuk hanya memantaunya dari CCTV guys. Dalam CCTV itu terlihat sebuah cahaya aneh, tapi Rafa hanya berpikiran itu adalah masalah kondisinya saja yang tidak stabil. Tiba hari di mana bayi mereka akan disunat guys. Saat itu juga sahabat Rafa datang membawa ART yang diminta Rafa waktu itu. Saat akan mulai proses sunatnya ada keanehan guys, karena saat akan disunat ternyata tidak mempan alias tidak bisa terpotong guys anunya. Beberapa hari kemudian lagi, saat Mbak Wati sedang bersih-bersih, dia melihat ada sebuah tangan yang keluar dari kloset. Mbak Wati segera memberitahu Rafa dan menyarankan untuk memanggil orang pintar ke rumahnya. Datanglah orang pintar itu guys. Orang pintar itu menanyakan di mana Mbak Wati melihatnya. Lalu Mbak Wati mengarahkan orang pintar itu masuk ke masing-masing ruangan di rumah itu. Mereka bertemu dengan Farah dan orang pintar itu juga akan memeriksa kamar bayi. Di kamar itu orang pintar melihat mata bayinya yang mengeluarkan cahaya.
Kemudian orang pintar itu mengatakan bahwa mereka sekeluarga harus segera meninggalkan rumah itu lalu pergi begitu saja. Malam harinya, Farah mengecek keadaan bayinya. Saat melihat di kaca, Farah melihat bayinya itu berubah menjadi sangat menyeramkan, guys. Farah memanggil Rafa dan saat Rafa datang, bayinya sudah kembali lagi seperti biasanya. Karena melihat tidak ada yang terjadi pada bayinya, Rafa malah mengira istrinya itu sedang terkena baby blues, yang mana saat seorang ibu merasa asing dari anaknya. Mbak Wati saat sedang mencuci piring, tiba-tiba melihat bayi yang tertutup kain, guys. Saat penutup kain itu terbuka, bayi itu terlihat sangat menyeramkan, kemudian hilang begitu saja. Karena kejadian menyeramkan itu, Mbak Wati pergi dari rumah itu dengan menulis sebuah surat. Kejadian yang dialami Farah dan juga surat dari Mbak Wati membuat Farah mengatakan pada Rafa untuk segera pergi dari rumah itu. Tapi Rafa ini lagi-lagi sibuk dengan urusan kantornya, guys. Rafa malah marah pada Farah yang mengatakan hal aneh tentang bayinya. Malam itu Rafa pergi ke kantor dan Farah di rumah itu hanya bersama bayinya berdua saja. Farah mendengar suara bayinya dan mendatangi kamar bayi. Di sana Farah tidak menemukan bayinya, guys. Farah tiba-tiba memuntahkan darah dan ada paku dalam darah tersebut. Mbak Kunti pun muncul dan mengejar Farah. Entah kenapa pintu rumah itu tidak bisa terbuka, dan hujan pun sangat lebat, membuat lampu dalam rumah itu mati, guys. Farah melihat keranjang bayi dan sebuah tangan bayi menyeramkan keluar dari situ. Farah mengambil pisau dan mendekati keranjang bayinya. Bayi itu pun sangat menyeramkan. Saat akan menusukkan pisaunya, tiba-tiba Rafa datang, guys. Seketika saja bayi itu pun kembali menjadi normal lagi. Saat Rafa sendirian, seorang bayi menyeramkan itu menampakkan wujudnya pada Rafa, yang disusul oleh Mbak Kunti juga, guys. Karena melihat semuanya dengan jelas, kemudian mereka pun pergi dari rumah itu bersama bayinya. Mereka pindah lagi ke rumah baru, guys. Pada hari itu bayi mereka terus saja menangis meskipun Rafa menggendongnya. Kemudian tetangga di rumah baru itu melihat Rafa dan mencoba menggendong bayinya. Tiba-tiba saja bayinya langsung diam digendong bapak tetangga itu. Bapak itu melihat mata bayinya yang menyala. Kemudian mengatakan pada Rafa bahwa ada hal serius yang ingin disampaikan menyangkut keselamatan keluarganya Rafa. Bapak itu ternyata adalah seorang mantan polisi yang pernah mendapatkan sebuah kasus aneh. Kasus itu adalah sebuah keluarga di mana suami dalam keluarga itu mati tanpa ada satu apapun luka pada tubuhnya. Kemudian bayi dalam keluarga itu tubuhnya menjadi biru karena kehabisan darah, hingga akhirnya sang istri mati bunuh diri. Bapak itu terus mencari tahu penyebab kematian orang tersebut, dan ternyata itu adalah akibat dari ritual sesat yang menumbalkan sebuah bayi untuk mencelakakan orang, guys. Bapak itu juga menceritakan bahwa bayi dalam keluarga itu selalu menangis saat azan, dan perangai suami istri menjadi pemarah dan tidak sabaran, mirip sekali dengan keluarganya Rafa. Tiba-tiba Farah berteriak memanggil Rafa dari atas, guys. Mereka segera menghampiri Farah. Ternyata bayi itu terus batuk dan mengeluarkan rambut dari mulutnya. Rafa juga ikut batuk-batuk dan muntah darah keluar paku dari mulutnya, guys. Bapak itu mengatakan bahwa sudah sangat jelas bahwa ada orang yang mempunyai rasa dendam pada keluarga Rafa, menggunakan ilmu santet yang menjadikan bayi itu sebagai perantaranya, guys. Rafa memohon pada bapak itu untuk membantunya mengatasi masalah santet ini. Bapak itu akan mencoba membantu mereka, tapi bapak itu bertanya apakah Rafa dan Farah masih mengingat Tuhan, jadi mereka seharusnya mendekatkan diri pada Tuhannya. Rafa bertanya-tanya tentang siapa yang melakukan ini pada keluarganya. Kemudian Rafa mengingat Ronald yang pernah mengancam Rafa karena kalah tender waktu itu. Kemudian Rafa segera pergi ke rumah Ronald malam itu juga. Kebetulan sekali pintu rumah Ronald tidak terkunci, guys. Ada banyak sekali lilin di sana dan Rafa langsung meminta Ronald untuk menghentikan ritualnya. Tapi guys, ternyata itu hanyalah lilin perayaan anniversary-nya Ronald. Rafa sadar dan meminta maaf karena telah salah paham. Saat akan pergi, Ronald ini mengatakan pada Rafa bahwa ilmu santet itu biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Rafa berpikiran orang terdekatnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Eddie. Rafa menyadari ada yang aneh. Ternyata benar guys, ilmu santet itu dilakukan oleh sahabatnya sendiri, yang mengambil rambut Rafa dan juga mengambil ari-ari bayinya Rafa dan Farah. Sahabatnya itu ternyata adalah seorang satanis alias pemuja setan, guys. Sahabat itu datang ke rumah Rafa saat Rafa tidak ada di rumah. Dia mengaku jika Rafa memintanya untuk mengecek keadaan Farah dan bayinya. Dia juga meminta izin untuk melihat bayinya, guys. Farah membawa bayinya dan Eddie meminta untuk menggendong bayinya. Saat menggendong, Eddie mengatakan pada Farah bahwa seharusnya dia yang mendampingi Farah.
Ternyata Edi ini adalah masa lalunya Farah, guys. Edi mengatakan bahwa seharusnya dialah yang menjadi suaminya Farah. Edi terus mengungkit masa lalunya dengan Farah, yang mana saat itu Farah pernah mengandung anaknya Edi, akan tetapi anaknya meninggal, guys. Farah meminta bayi itu dari Edi, tapi Edi menolaknya. Rafa ada di belakang Edi, dan diam-diam menyergap Edi dari belakang. Farah segera pergi membawa bayinya, sementara Rafa dan Edi bertengkar di bawah, guys. Di kamar, Farah menggendong bayinya, tiba-tiba saja bayi itu hilang, guys. Angin entah dari mana menerbangkan semua peralatan di kamar itu. Sementara Rafa kalah dari Edi. Edi membuat Rafa tidak berdaya, guys. Kemudian Edi melihat kalung yang berisi foto bersama istri dan anaknya. Di kamar, Farah melihat Mbak Kunti yang menggendong bayi dan menghisap bayi tersebut. Rafa terbayang-bayang kisah manis bersama istrinya. Karena itu Rafa bangkit lagi melawan Edi. Dan santet itu juga berhenti, guys. Ternyata santet itu bisa kalah karena kekuatan cinta sebuah keluarga. Meskipun ilmu santet itu tidak mempan, Edi mengancam akan membunuh Rafa dengan tangannya sendiri. Mbak Kunti kiriman Edi itu malah menyerang Edi, guys. Mungkin karena ilmu santetnya gagal. Dengan begitu Rafa Farah bersama bayinya selamat. Dan cerita ini pun berakhir. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya jika kalian suka video seperti ini. Terima kasih.